Pemirsa, kandungan dalam jahe, kunyit, temulawak, dan laos diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan virus termasuk virus corona. Hal ini disimpulkan dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru besar biokimia dan biologi molekuler Universitas Airlangga, Surabaya. Jahe, kunyit, temulawak, dan laos diyakini mengandung kurkuma yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan virus. Termasuk serangan virus corona yang kini menghantui seluruh penduduk di berbagai negara di dunia. Ia adalah Profesor Chairul Anwar Nidom, seorang peneliti sekaligus guru besar biokimia dan biologi molekuler Universitas Airlangga Surabaya yang meyakini bahwa kandungan kurkuma pada jahe, kunyit, temulawak, dan laos sangat berguna bagi peningkatan daya tahan tubuh untuk menangkal virus corona. Pada prinsipnya virus, penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya untuk menangkal virus, kecuali untuk mencegah. Yang bisa dilakukan adalah menangkal atau mengobati pengaruh atau efek dari virus itu. Karena pada dasarnya ada virus yang bisa sembuh sendiri setelah dia melakukan perbanyakan diri di dalam sel. Oleh karena itu, tatkala ada wabah virus ini, yang pertama adalah tidak perlu panik. Karena kita sebagai peneliti pasti akan melakukan penelitian, di mana penelitian itu memang membutuhkan waktu. Yang penting bahwa diri kita yang akan atau sedang dihinggapi oleh virus itu mencegah atau menangkalnya dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Di beberapa tempat saya tawarkan apa yang bisa digunakan untuk menangkal adalah herbal atau tanaman obat yang ada di sekitar kita, dan kita biasa meminum atau mengkonsumsi itu, yaitu yang kandungannya kurkumin. Nah, kurkumin ini ada di dalam jahe, ada di dalam temulawak, ada di dalam kunyit, ada di dalam serai, dan sebagainya. Nah, obat-obat herbal itu biasa diminum oleh masyarakat kita. Jadi sebetulnya masyarakat kita sudah melakukan pencegahan terhadap infeksi virus apapun, termasuk juga corona. Lebih lanjut, Profesor Nidom menjelaskan bahwa ada dua macam virus corona, yaitu low pathogenik yang tidak begitu ganas, di mana reseptornya ada di saluran atas, dan high pathogenik di mana reseptornya ada di paru yang menimbulkan proses biologi berupa badai sitokin di dalam paru-paru sehingga bisa berakibat fatal. Cara mengurangi pembentukan badai sitokin di dalam paru-paru tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi asupan kurkuma. Penelitian mengenai kandungan kurkuma bagi penangkalan virus corona bukanlah yang pertama kali bagi Profesor Nidom. Sebelumnya, saat virus flu burung mewabah beberapa tahun lalu, ia dan timnya melakukan penelitian yang menemukan kandungan empon-empon ternyata efektif menangkal flu burung. Kalau pengalaman dengan yang kita sebut empon-empon itu adalah pengalaman pada waktu kami melakukan riset dengan virus flu burung H5N1. Bahkan kami juga pernah mencoba dengan white tea namanya, teh putih, teh yang paling pucuk itu. Terus kemudian kami juga sudah mencoba dengan coklat yang berasa manis, pahit. Itu juga bisa mampu menangkal efek dari virus waktu itu flu burung. Nah, oleh karena itu, karena saat ini baru 2 bulan kejadian ini, masyarakat jangan terlalu menunggu obat apa yang akan dikeluarkan oleh suatu industri, tapi konsumsilah apa yang sudah biasa dilakukan. Jadi kami sudah pernah mempunyai pengalaman yang lalu. Jadi produk-produk di daerah atau tumbuhan yang ada di Indonesia itu sudah cukup mampu untuk menangkal. Selain menemukan manfaat kurkuma bagi penangkalan virus corona, Prof. Nidom juga berharap pemerintah segera membentuk Komisi Nasional Mitigasi Bencana Penyakit untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya usulkan untuk pembentukan komisi nasional, misalkan disebut Komisi Nasional Mitigasi Bencana Penyakit.
Nah, nanti di pusat itu siapa, di daerah itu siapa, di ini nanti saling koordinasi. Tidak seperti sekarang, semua informasi simpang siur. Semua informasi disebarkan sesuai dengan kehendak masing-masing. Komnas seperti ini pernah dibentuk saat flu burung mewabah beberapa tahun lalu dan terbukti efektif. Dari Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Virus corona belum ditemukan obatnya, namun di saat yang sama virus ini telah menyebar kemana-mana, termasuk Indonesia. Lalu adakah cara untuk mencegah virus ini berkembang di tubuh kita dan segera dihentikan agar tidak menyebar luas? Betul, langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Ati Widyawaruyanti, ahli herbal Universitas Erlangga. Selamat petang, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, paling tidak jika saat ini belum ditemukan obatnya, adakah ramuan yang bisa meredam virus ini? Sebetulnya kalau untuk meredam virus itu terutama harus meningkatkan daya tahan tubuh, yang paling pertama itu. Jadi kalau ramuan apa, ya kalau kita berangkat kepada pengobatan tradisional kita dengan jamu-jamuan, mungkin itu bisa digunakan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap infeksi virus. Ya. Ramuan seperti apa ini Ibu Ati agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menangkal corona ini masuk? Ya, kalau misalkan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nidom, misalnya dengan empon-empon, ya, jamu kunyit dan temulawak itu juga merupakan bahan tanaman, bahan jamu yang sangat baik sekali untuk meningkatkan imun stimulan kita terhadap infeksi virus, begitu. Iya, yang termasuk empon-empon ini apa saja, Dokter? Empon-empon itu rimpang, sebetulnya arti kata empon-empon ada rimpang-rimpangan. Jadi rimpang itu adalah salah satu kalau di kita di Indonesia, di Jawa itu adalah contohnya kunyit, temulawak, kemudian jahe, lalu kencur, yang biasa kita gunakan juga untuk bumbu dapur untuk masakan. Itu adalah empon-empon. Iya, lalu harus diminum berapa kali dan seperti apa? Kita nanti akan lanjutkan dialog usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Kami juga langsung bergabung kembali bersama dengan Ibu Ati. Ibu Ati, kita ingin tahu, Ibu Ati tadi menyebutkan ada variasi empon-empon ini. Sebenarnya racikannya bagaimana, Bu Ati, agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Ya, terima kasih. Kalau untuk racikan dari ramuan jamu yang berasal dari empon-empon itu sebetulnya variasinya banyak ya Pak. Ramuan nenek moyang itu campurannya itu macam-macam. Kalau untuk berkaitan dengan barangkali informasi terakhir mengenai adanya kandungan kurkumin pada kunyit dan temulawak, maaf, kalau di jahe dan di serai itu nggak ada kurkuminnya, tetapi yang ada kurkuminnya itu adalah temulawak dan kunyit. Ya. Nah ini banyak sekali laporan dari jurnal-jurnal ilmiah yang menunjukkan bahwa kurkumin memang bisa memberikan hambatan terhadap pertumbuhan dari virus, begitu. Jadi bisa menghambat virus tapi dalam uji laboratorium secara pada kultur sel virus, begitu. Itu beberapa laporan ilmiah memang ada, tetapi tentunya itu bukan terhadap virus corona, ya, bukan virus COVID-19 ini, tapi ada laporan tentang aktivitas kurkumin terhadap virus, salah satu contoh virus influenza, ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Prof. Nidom barangkali dalam reportnya sebelumnya itu menyatakan bahwa pernah melakukan pengujian itu terhadap virus influenza flu burung itu, begitu. Jadi memang untuk coronavirus masih belum ada itu, baik herbal manapun yang memang digunakan untuk anti coronavirus. Iya. Belum ada penelitian, begitu. Ibu Ati, kurkumin ini berfungsi untuk menangkal virus. Nah, artinya dalam kapasitas berapa banyak ketika seseorang itu harus mengkonsumsinya, baik kunyit ataupun temulawak? Ya, itu belum ada penelitiannya, Mbak. Karena yang dilakukan penelitian selama ini baru pada level kultur sel. Itu takarannya itu mikrogram.
bahkan bisa juga nanogram gitu. Jadi sangat kecil, tapi terhadap kultur sel. Tapi kalau di manusia, memang belum pernah ada penelitian berapa banyak yang harus digunakan untuk menangkal. Dan untuk menjadi obat virus yang kita tahu berapa banyak dosisnya, itu ceritanya panjang begitu. Jadi untuk jadi obat begitu. Baik. Ibu Ati, tapi apakah ada penjelasan secara ilmiah reaksi ketika kita mengkonsumsi itu secara rutin ke tubuh berhubungan dengan imunitas tubuhnya bagaimana Bu itu Bu alurnya? Yang jelas kalau selama ini memang masyarakat terutama sekali banyak mengkonsumsi kunyit dan temulawak masyarakat Indonesia ya dalam bentuk jamu ramuan, misalnya contohnya ramuan kunyit asam, kemudian ramuan temulawak dan kunyit yang direbus begitu. Dan itu memang tidak ada selama ini memang tidak ada indikasi untuk digunakan untuk menangkal virus ya. Tetapi memang rutinitas masyarakat kita itu minum untuk meningkatkan kesehatannya begitu. Jadi otomatis kalau misalkan daya tahan tubuhnya meningkat, badannya sehat, infeksi apapun rasanya akan sulit untuk masuk begitu. Iya, Ibu Ati mungkin bisa juga diberikan penjelasan untuk menjaga imun tubuh, daya tahan tubuh yang benar-benar fit itu seperti apa? Karena jika seseorang yang aktif bekerja, aktivitas itu seperti apa? Maksudnya ini berkaitan dengan herbal ya? Iya. Dia harus minum apa begitu ya? Ya saya rasa mungkin mumpung ini senyampang juga pemerintah sedang menggalakkan kemandirian bahan baku obat. Jadi rasanya memang perlu ya masyarakat juga mulai kembali di modern ini rasanya mungkin kata-kata ramuan kunyit mungkin juga sudah lama sekali tidak terdengar ya. Mungkin anak-anak muda milenial juga nggak kenal itu minum kunyit asam itu rasanya juga jarang. Jadi mungkin inilah yang mungkin perlu juga disampaikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat menjadi lebih sehat ya, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Ya kita mulai saja dengan mengkonsumsi ramuan kunyit asam yang walaupun katakanlah tidak tanda petik tidak terlalu obat, tetapi bisa menjadi minuman yang menyegarkan, minuman yang menyehatkan. Kunyit asam, kemudian temulawak dan kunyit dengan campuran temulawak kunyit dengan ditambah madu. Rasanya itu juga menjadi program yang baik begitu untuk membantu masyarakat kita meningkatkan kesehatan. Baik, Ibu Ati, ini agar masyarakat tidak salah paham ya Bu ya. Sebenarnya posisi untuk jahe, kunyit, kemudian daun serai terhadap virus corona ini seperti apa? Karena mungkin Bu saat ini ada mindset masyarakat yang menganggap bahwa ramuan-ramuan ini bisa menyembuhkan corona. Padahal tadi Ibu sudah menegaskan ini untuk daya tahan tubuh, bukan menangkal coronanya. Seperti apa Ibu? Sekali lagi karena saya ini dari akademisi ya. Jadi untuk menyampaikan bahwa itu bisa menangkal virus corona ya memang harus dibuktikan dulu secara ilmiah begitu. Dan juga ada pembuktian preklinik dan juga klinik. Jadi kalau misalkan sekarang saya mengatakan bahwa jahe itu pasti untuk menangkal ya rasanya belum waktunya kita bicara itu. Jadi masih ada penelitian-penelitian yang lebih dalam lagi untuk menyampaikan bahwa jahe, kunyit, kencur itu bisa betul-betul menangkal untuk virus corona begitu. Jadi memang supaya masyarakat tidak resah, ya memang tidak bisa juga tergantung pada ramuan tersebut. Ini hanya membantu saja supaya masyarakat bisa lebih sehat begitu ya dengan minum ramuan-ramuan jahe. Saya rasa seperti jahe itu sebetulnya kalau kita sedang flu aja, kalau kita mau minum ramuan wedang jahe itu juga sangat membantu untuk memulihkan kesehatan. Tapi bukan berarti menangkal virusnya. Karena itu penelitian baru di level in vitro, jadi agak sulit kita mengatakan bahwa itu pasti. Demikian. Tapi bukan berarti pesimis ya, nggak ada obatnya. Bukan berarti bahwa kita pesimis bahwa terus kemudian jahe nggak bisa digunakan, tidak. Monggo silakan mau diminum ramuan jahe, karena itu variasi campurannya macam-macam. Nanti saya khawatir kalau saya bilang ramuannya A, B, C, D, E semua mengikuti seperti itu, padahal itu bisa saja berubah ramuannya untuk komposisi begitu. Iya, paling tidak di tiap-tiap makanan ada posisi kunyit, jahe, temulawak, kemudian serai itu bisa membantu untuk menjaga imun tubuh ya. Terima kasih Dr. Ati Widya Waruyanti, ahli herbal Universitas Airlangga atas informasinya. Terima kasih.